Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Salsabil sebagai moderator dalam presentasi mengenai studi kelayakan bisnis pada PT Astra International Tbk. Saya dari kelompok 8 dengan beberapa teman saya, yaitu Rifansyah Dafarahab, Gilang Ramadan, dan Devi Permatasari. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembahasan pertama tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan kita jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Adapun tujuan utama studi kelayakan bisnis yaitu untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dari resiko rugi. Kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan manajemen produksi, serta aspek ekonomi dan keuangan. Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi Permatasari. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, mustahil bisnis bisa berjalan. Yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan program promosi yang bertujuan untuk membina dan memelihara keadaan atau sikap kesadaran mengenai sebuah produk atau merek dan akan menimbulkan efek pada periode tertentu sehingga lebih bertujuan jangka panjang. Yang kedua, promosi penjualan. Kegiatan promosi penjualan biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk merangsang tindakan spesifik dan berjangka waktu yang lebih cepat daripada periklanan, yaitu tindakan pembelian. Yang ketiga, publisitas. Publisitas merupakan sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau pengawasan dari sponsor. Yang terakhir, personal selling. Personal selling merupakan interaksi antara individu saling bertemu muka yang dirujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai aspek teknis dan manajemen produksi dari PT Astra Indonesia Tbk. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Dalam penentuan lokasi usaha atau pabrik, perusahaan perlu untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Primer atau utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, lokasi proyek, komunikasi, dan ketersediaan transportasi. Yang kedua, atau sekunder atau pendukung, yaitu hukum, adat istiadat, daerah proyek bisnis, rencana iklim, dan tanggapan masyarakat. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Yang ketiga, luas produksi. Jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Yang keempat, layout. Secara teoritis, dikenal 4 bentuk dasar tata letak fasilitas ditinjau berdasarkan bagaimana mesin dan fasilitas ditempatkan di lantai pabrik. Selanjutnya, faktor dalam memilih jenis teknologi. Pertama, jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan setelah keputusan pemilihan dijatuhkan. Tindakan selanjutnya adalah menentukan daerah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Aspek ekonomi dan keuangan. Analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan PT Astra Internasional dan anak perusahaan periode tahun 2000 sampai 2005, baik neraca konsolidasian ataupun rugi laba konsolidasian, dapatlah dihitung rasio-rasio keuangan yang mencerminkan sehat tidaknya perusahaan dan apakah investasi berupa penambahan modal kerja meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. A. Likuiditas rasio. Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk melunasi semua utang jangka pendek tepat pada waktunya. Solvabilitas rasio. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang, baik jangka pendek maupun panjang, jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Profitabilitas rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio ini memperlihatkan efektif tidaknya berbagai kebijakan dan keputusan manajemen dalam hal pengelolaan perusahaan. Analisis SWOT. Strengths. Astra Internasional sudah memiliki beberapa anak perusahaan yang tergabung di dalam Astra Group. Sebut saja Garda Auto, Toyota Astra, Auto 2000. Dalam hal ini mereka telah membangun suatu perusahaan yang akan saling menopang antara anak perusahaannya. Weakness-nya, tidak semua anggota grup memiliki kantor di setiap provinsi. Opportunity-nya, Astra memiliki modal besar dan uang tunai yang bisa digunakan untuk membuat inovasi terbaru dalam hal bisnis dan potensi untuk menjadi mesin pertumbuhan dalam perusahaan. Traits-nya adalah kenaikan tarif pajak pembelian kendaraan dan suku bunga Indonesia yang bisa memperlambat pendapatan Astra di sektor otomotif karena pembeli akan merasa keberatan dengan naiknya harga kendaraan. Tetapi tidak jika dinaikkan, maka pendapatan perusahaan akan menurun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.